Oke, selamat siang semua ya. Saya akan memberikan info dikit tentang BTC, update BTC karena BTC ini akan mempengaruhi dari altcoin ataupun koin micin ya. Eh, Sambil kita buktikan selama ini omongan saya dari beberapa hari kemarin membuktikan bahwa indikator Ichimoku termasuk indikator yang akurat dibandingkan yang lain. Menurut saya eh, dikit-dikit sambil kita buktikan bareng-bareng dari berapa hari kemarin sampai sekarang. Omongan saya kemarin bagaimana, kenyataan fakta nggak dengan hari ini, maksudnya hanya itu aja supaya untuk untuk menjadikan Anda keyakinan tersendiri ke depan dalam menganalisa market ya. Maksudnya ini kan kemarin saya udah ngomong kalau ini gunting itu memang arahnya kan ke bawah, ini kan terjadi ke bawah. Cuma kalau awan Ichimoku itu enaknya itu ada awan ini yang bawah itu support, yang atas resisten. Saya bilang dari kemarin-kemarin ini akan bermain di sini. Ya, bermain di sini. Jadi masih bermain di dalam awan. Ya, ini tujuannya apa? Yang bermain scalping trading jangka pendek itu bisa masuk di sini, jual di sini. Maksud saya seperti itu. Ya, kalau udah masuk di sini sekarang, jual di sini, udah cuan, kemana lagi Mas Bro? Nggak boleh begitu. Kita nunggu momen lagi, nunggu waktu lagi. Nanti arahnya, patternnya akan membentuk apa? Itu di situ. Perlu proses ya. Semua trader begitu. Jadi kalau ini nanti kita lihatnya, kalau dilihat dari ini awan yang merah ini yang sebolak balik ini, bahwa awan merah itu untuk naik bukan untuk turun. Tapi kalau tiba-tiba ada berita yang bagus ser ke atas ya juga bisa. Apalagi ini berita yang bikin gedek ini kan SRP itu kan pertarungan antara SRP dengan SEC itu. Gary Gensler itu sebetulnya tahun 2017 itu masuk di harga 60, hajar terus ya. Mungkin di kasih angin segar, bawakan cuan gede, yang namanya manusia otaknya somplak, ketika melihat cuan ya dia hajar saja. Dan terbukti waktu kemarin kasus berjalan itu banyak sekali investasi di SRP si SEC itu, terutama si Gensler itu akhirnya kan terjadi keributan sampai sekarang itu. Ya kemarin belum lama, minggu kemarin terjadi penyelesaian akhir, maksudnya tetap dimenangkan sama Ripple. Dia ingin menjual daripada koin-koinnya setelah SEC itu kemarin tembur sama Ripple kalah. Sebetulnya saya udah ngerti tujuannya daripada Ripple itu yang selama ini bertahun-tahun bahwa koin SRP itu ilegal ya, sekarang dilegalkan sama SEC. Setelah dilegalkan sama SEC, tujuan kita menyikapi bahwa nanti akan terbang tinggi ya. Itu narasi kita semua. Setelah menang dari saya akan terbang tinggi. Nyatanya dari Ripple sendiri dengan kemenangannya itu, yang tadinya ilegal koin SRP-nya sekarang menjadi legal. Maka Ripple Lab US sana akan menjual besar-besaran koinnya ke pasaran, akan membuat harga makin hancur lagi. Nggak tahu kalau deal-deal kemarin Gary Gensler sudah diganti kerugian, saya juga nggak ngerti urusan internal mereka. Yang penting yang namanya saya ingatkan untuk pemain kripto sekarang, jangan sentuh lagi koin-koin yang kasus sekarang untuk perhatian kita di masa depan. Mending kita sentuh-sentuh koin yang jelas, proyeknya progres terus, jalan terus, ya nggak ada pernah berita miring, dia sibuk dengan kemajuan daripada blockchain-nya, kerjasama dengan sana dengan sini, daripada sibuk mikirin kasus. Contohnya Cardano ya, Matic itu udah lebih konsisten. Yang ngomong sendiri kan Charles sendiri ngomong bahwa kelicikan daripada kecurangan SRP itu udah terbongkar sama Charles. Makanya Charles diajak kerjasama sama Ripple, nggak mau. Ini untuk nambah wawasan kita sambil enak saja. Soalnya saya kasihan banyak di komunitas Mas Bro ini yang punya Ripple banyak, yang mereka punya Ripple, menjagokan Ripple, berharapan besar sama SRP. Maksudnya ternyata kejadiannya seperti ini ya. Kalau kita lihat bareng-bareng masalah SRP ini, kita cek ya, ini betul-betul jengkeli itu loh. Ya gimana lagi, memang kondisinya lagi jelai apa namanya. Oke ya, ini beritanya nih. Ripple Lab pindahkan 27 juta SRP, harga siap-siap anjlok. Wow, ngungsrep nyusruk kayak celananya Martini nih. Jangan kali ya. Ripple Lab, perusahaan pembayaran blockchain asal Amerika Serikat, baru-baru ini memicu kekhawatiran aksi jual besar-besaran setelah memindahkan jutaan SRP ke bursa
teratas ya, seperti yang ditunjukkan oleh data dari well alert ini. Jadi ini gunanya komunitas, kalau ada berita-berita dadakan bisa saya memberikan secara spontan berita-berita ya. Aksi ini pun menimbulkan spekulasi bahwa harga SRP akan mengalami penurunan yang signifikan. Ini ya dilihat sendiri, ini datanya valid ya, dari data blockchain di well alert ini besar-besaran, ini 27 juta. Waduh, 27.700.000 SRP nih ya, ditransfer ini udah di ke Bistam tuh, biasanya penjualannya di situ ya. Menurut data well alert pada 29 Januari 2024, Ripple Lab memindahkan sejumlah 27.700.000 SRP senilai sekitar 14.482.315 US dollar. Wah, bangsot ya. Pada saat transfer selesai atau dengan harga rata-rata 0,5223 per SRP, meskipun data menunjukkan bahwa dana tersebut dipindahkan dari dompet yang tidak diketahui. Jadi secara histori Ripple Lab sangat menyukai Bitstamp sebagai salah satu bursa teratas tempat perusahaan melikuidasi kepemilikannya. Sementara pembuangan SRP tetap menjadi tren, masih harus dilihat apakah lebih banyak likuidasi seperti itu akan terjadi ya. Betul-betul pemindahan SRP ini merupakan salah satu dari banyak transaksi paus yang tercatat di ekosistem SRP selama beberapa minggu terakhir. Sementara itu condong ke arah likuidasi yang lain secara signifikan, membantu menopang pasokan mata uang digital untuk membantu menstabilkan harganya. Stabil terus ini. Aduh, bagaimana ini pergerakan SRP saat ini oleh Ripple terjadi pada saat harga berpindah tangan pada 0,5263, turun 2,46% dalam 24 jam terakhir. SRP berada pada titik kritis yang sangat serius, di mana para pendukung mengantisipasi kebangkitan besar dan aksi jual Ripple ini mungkin tidak membantu sentimen secara umum ya. Pokoknya begitulah, pokoknya aksi jual Ripple picu kekhawatiran bagi Ripple Lab. Bukan hal yang aneh untuk melihat aksi jual besar-besaran, terutama dengan rilis escrow-nya sebulan sekali. Wah, betul-betul ya. Udahlah, berita itu bodo amat. Kita juga akan melihat bagaimana yang lain ya. Ini untuk tambahan berita-berita kita aja. Ini hanya di tab komunitas saja, nggak saya buang kemana-mana. Yang jelas ini kripto akan naik nanti, bahwa FOMC meeting itu kelihatannya akan memangkas suku bunga di bulan bulan ini ya, bulan Maret, sebelum apa namanya halving BTC ya. Kalau saya masih mending pilih-pilih yang strategis, enggak, maksudnya gini, pilih koin-koin yang jelas nggak ada kasus-kasus seperti Cardano, ataupun daripada ini salah satunya Matic ini ya. Ini Polygon ini kan akses awal mainnet ini ZK-EVM Immutable bertenaga Polygon telah diluncurkan. Immutable, perusahaan gaming Web3 terkemuka, baru saja meluncurkan akses awal untuk Immutable ZK-EVM mainnet yang didukung oleh Polygon. Ini malah progres terus kalau yang namanya Polygon. Juga kemarin sudah saya kasih tahu juga kan mengenai Immutable, koin Immutable, silakan masuk karena ada kolaborasi Immutable dengan Polygon. Itu saya bahas dari setengah bulan yang lalu. Cuma Anda ngek ya, ngek atau enggak ya. Pokoknya itu juga untuk info mengenai daripada apa namanya bahwa nanti bulan Maret sebelum halving BTC itu akan ada pemangkasan suku bunga dari Fed. Kemungkinan itu akan menjadikan BTC akan terbang. Jadi sabar, memang ini penurunan sebetulnya nggak penurunan yang begitu dalam. Juga kestabilan itu nanti akan terjadi di bulan Maret April ya, itu positifnya di situ. Jadi ini sekali lagi saya bahas ya, ini untuk daripada kita ngerti saja bahwa orang yang mau main trading ini di awan Ichimoku ini ya, naik turunnya di sini, ini bisa untuk jadikan Anda main swing ya. Kalau ini arahnya mungkin akan nggak jauh berbeda, akan turun ke sini, tapi nanti akan ke sana. Kalau saya lihat bolak-balik itu kan merah itu untuk naik ya, mungkin dah sampai bosan ya Anda ya. Ini kan biar lebih paham, biru turun, merah naik, biru turun, merah naik. Ya sekarang ini kan merah naik, ini biru, ini gunting gini ini saatnya turun. Dan mungkin nanti naiknya akan di merah, ya mungkin turun nggak seberapa, tiba-tiba akan terbang lagi. Kemarin kan dalam 1 minggu ini
3 miliar US dollar para setan merah udah akumulasi. Tentunya turun juga seberapa karena udah cuan kemarin beli di 610-an, sekarang udah hampir 700-an. Kemarin kan TP dikit lumayan untuk mengelabui pasar, paling enggak untuk apa yang pasang up itu akan ke liquid juga. Perlu Anda ketahui juga bahwa sebetulnya kita masuk koin-koin yang jelas untuk bull market supaya kita profit betul konsisten, nggak ragu lagi. Masuklah Solana, ya, AVAX yang jelas-jelas gitu, Polygon juga tadi pagi udah saya kasih tahu koin-koin yang akan terbang di tahun ini ada 10 koin masa kurang, ya, itu yang jelas koin-koin yang bagus-bagus seperti itu jangan sembarangan, ya. Jadi nanti harus kita profit konsisten. Jangan koin-koin yang asal belekutakan nggak beres. Koin-koin cari yang beres-beres, ya. Mungkin saya rasa cukup ini untuk tambahan yang di komunitas saja dengan SRP bagaimana, juga nanti bagaimana ke depan apa namanya PP saatnya turun ya nggak jadi soal, tambah muatan yang jelas itu koin yang bagus untuk meme coin, ya tetap gambling. Harapan kita akan jadi Rp1 karena beritanya di luar negeri sangat bagus sekali, masuk akal sekali, bahkan digegerkan di sana $1, tapi saya nggak akan terpancing. Rp1 saya sikat, saya embat nanti untuk ke depan kita lebih dewasa lagi di bear market selanjutnya. Ketika barang hancur kita masuknya ETH BTC akan tentunya udah kita cuan banyak. Sekarang yang terjadi cuan kita sekarang masukkan ke altcoin, borong altcoin tanpa harus kita modal dari cuan BTC ataupun ETH, ya. Saya rasa cukup, ya, mudah-mudahan untuk menjadikan pertimbangan Anda investasi. Mas Bro banyak kelepotan, banyak salah, mohon dimaklumi karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya makan nasi bukan makan kerikil ataupun batu. Nggak sempurna, yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong positifnya diambil, yang buruknya ditendang, ya. Biasa sama Mas Bro selalu open terbuka, yang mau main ke Tegal juga boleh, bawa Anda juga boleh yang cantik, ya. Kalau yang nggak cantik malu-maluin kalau diajak kondangan, bercanda, ya. Sebetulnya nggak sama sekali, itu hanya candaan aja, hanya acting, nggak ada gitu. Kalau mungkin datengin Randa mungkin saya juga kabur, ya. Cukup, saya rasa cukup, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tegal, Mas Bro.